Halo adik-adik. Ada siapa nih? Kita lihat ya, Kak Amel ya. Iya. Oh, ada Semi. Halo Semi. Halo Kak. Nah, oh ini ada Ada Feni. Feni. Ada Adel, ada Ada Ben. Ben. Halo Ben. Halo Kak. Wah, ada Ada Angel Angel. nih. Boleh buka dong kameranya. Baru Semi nih yang buka ya? Halo Adel. Halo Kak. Udah pada ujian ya sekolah atau belum mulai? Ada dua nih Angelnya. Halo Angel. Itu Angel Bu Ninik sama Angel si Angel. Iya. Bang Jo juga udah ada. Kakak Emma. Kita tunggu sebentar lagi ya. Hai. Halo Angel. Halo Kak. Mati lagi. Bentar. Kamu tunggu. Kakak dengeran siapa? Dewe. Adel tadi buka kamera ya. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Halo Angel. Sama siapa itu? Selamat bergabung ya. Kalau begitu kita mulai saja ya, Kak Amel ya. Nah, adik-adik siap-siap ya. Kita akan mulai ibadahnya. Adik-adik, kita akan menyanyikan pujian yang pertama dengan judul Kami Puji dengan Riang. Berkuasa dan bertata.
Kaulah Raja, Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Kau Allah yang perkasa. Kaulah Raja. Adik-adik, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus beserta kita sekalian. Dan besertamu juga. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami bisa berkumpul bersama dalam Zoom, dalam ibadah Tour Sekolah GKI Arcamani. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua, berkati setiap kami Tuhan, supaya kami boleh beribadah mengikuti rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang temanya Aku Mau Berubah. Nah, menarik ya, karena nih adik kita semua pasti pernah punya salah. Siapa coba yang pernah punya salah? Wah, Kak Vina juga pernah punya salah. Ya, Kak Amel ya? Pernah punya salah nggak? Coba Kak Vina tanya nih sama Adel. Adel pernah punya salah nggak? Salah sama mama atau sama siapapun. Coba. Pernah nggak? Pernah ya? Iya, kata Adel pernah nih. Nah, kalau pernah punya salah tentunya kita menyesal ya. Nah, penyesalan itu juga harus diikuti dengan adanya perubahan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih kita mau berubah yang asalnya salah menjadi benar. Nah, adik-adik, kalau begitu kita langsung saja ya, Kak Amel ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian yang berjudul Seperti Bapa Sayang Anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian
Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan Bang Jo. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Ayo, Bang Jo mau absen dulu. Apakah bisa dengar suara Bang Jo atau tidak? Bisa dengar, bisa dengar. Bisa kedengaran suaranya. Bisa. Bagus, bagus, mantap. Iya. Salam kenal dengan Bang Jo. Udah kenal belum dengan Bang Jo? Udah. Udah. Angel, Adelia, Ben, Bu Nur, Feni. Oke. Pada hari ini anak-anak Ture, anak-anak yang Bang Jo kasihi, kita akan belajar dari kitab Perjanjian Lama dari Kisah Hidup Yunus pasal 1, pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kitab sudah di tangan. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Oke. Ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, Bang Jo ingin kita semuanya tunduk kepala, rendahkan hati kita untuk meminta biarlah kiranya Tuhan Yesus, sumber segala hikmat, pengetahuan, dan pengajaran akan menolong kita. Mari kita berdoa. Pertobatan. Seperti apa itu pertobatan yang Tuhan inginkan dari kami anak-anak-Mu? Kami akan belajar dari penduduk Niniwe yang mendapatkan berita pesan dari hamba-Mu Yunus. Biarlah kiranya anak-anak Tuhan bisa mendapatkan seperti apa yang Allah inginkan dari kami anak-anak Tuhan untuk memahami tentang pertobatan. Tolong kami Tuhan, beberapa saat ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Ada berapa orang di monitor untuk anak-anak Ture? Bang Jo akan baca ayat yang ini ada 10 ayat ya. Bang Jo akan baca 2 ayat. Kemudian nanti nama yang Bang Jo sebut akan membaca ayat ketiga keempat. Angel Natalie. Siap? Ayat yang keempat, Kak. Ayat yang ketiga dan 4. Ya. Terus nanti Adelia akan membaca 5 dan 6. Bisa monitor Adelia? Yunus pasal 3 ayat 5 dan 6. Kemudian nanti Feni akan baca 7 dan 8. Semi akan baca ayat 9 dan 10. Nah, yang belum kebagian siapa? Bangun ya? Ben ya? Tadi Ben baca apa? ayat yang pertama dan kedua. Pasal tadi nge-like. Ini pasalnya apa? Kitabnya. Ben live ya, live. Ya tadi live gara-gara internetnya bermasalah. Ben, internetnya bermasalah, Ben? Ya tadi barusan internetnya bermasalah. Tadi apa Oke. kitabnya? Oke, nanti Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10, yang baca ayat 1 dan 2 adalah Ben. 3 dan 4 siapa? Angel. Oke. Terus ayat selanjutnya siapa? 5 dan 6. Saya. Oke, silakan mulai dari suara saya nggak keluar ya. Ada. Mulai dari ayat 1 dan 2. Silakan Ben. Ya. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang berseri-seri, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Angel, ayat berikutnya Angel. Oh, bukannya udah ya Kak tadi dibacain? Mungkin tadi pas mute, coba sekarang ulangi lagi ya ayat 3 dan 4. Oh, bentar. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Adel masih di mute ya. Silakan Del. Orang Niniwe ke mute lagi Del, buka lagi mikrofonnya Del. Dibuka lagi mikrofonnya. Tadi udah sempat kebuka, ketutup lagi. Coba dibuka lagi. orang Ya, udah. Niniwe terdengar tidak? Ya, terdengar. Oke. Orang Niniwe percaya kepada Allah lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung.
Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru atas keras kepala Allah, serta seharuslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala. Itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Baik, sudah semua baca ya. Terima kasih adik-adik, anak-anak, terima kasih semuanya. Sekarang sebelum Bang Jo mau masuk lebih jauh ke dalam, adik-adik, teman-teman menemukan kalimat yang menarik atau kata yang menarik di dalam ayat 9 dan 10. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya dan bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Bang Jo mau nanya sama adik-adik semuanya, anak-anak semuanya. Waktu anak-anak membaca kata menyesal ini, muncul di pikiran anak-anak, di pikiran adik-adik bahwa kok Allah bisa menyesal ya? Betul tidak? Ayo. Tidak. Halo, kenapa? Tidak. Tidak. Ya. Beberapa di antara kita pasti berpikir begini, kok Allah bisa menyesal ya? Oh, ayat 10 Allah menyesal. Sudah merencanakan untuk mentunggang balikan, untuk memusnahkan bangsa Niniwe. Oh, ternyata Allah bisa menyesalnya. Iya, jawabannya iya. Karena memang demikian firman Tuhan di ayat 10 yang diceritakan dalam kitab Yunus ini, bahwa maka menyesallah Allah. Sebenarnya kata menyesal ini, anak-anak, adik-adik, ini untuk menjelaskan kepada kita. Bukan untuk menjelaskan kepada Allah. Karena pemahaman, kemampuan kita memahami kata menyesal ini, itu adalah cara kita memahami. Kemampuan kita untuk memahami Allah. Oh, ternyata Allah bisa menyesal ya. Atau kata lainnya adalah yang begitu panjang bahwa Allah sudah merencanakan untuk membinasakan bangsa Niniwe karena kejahatan mereka. Akhirnya Allah tidak jadi untuk membinasakan mereka. Nah, kata menyesal ini adalah bahasa manusia, bahasa kita untuk bisa menangkap penjelasan bahwa Allah tadinya merancangkan untuk membinasakan bangsa berdosa itu. Dan karena bangsanya bertobat, akhirnya Allah tidak melakukannya. Kata lain adalah Allah jadi kasihan. Andai saja mereka bisa bertobat kayak gini, pasti saya tidak akan merancangkan yang jahat, merancangkan kebinasaan mereka. Nah, jadi kata menyesal sini jangan membingungkan adik-adik, jangan bikin adik-adik, kok Allah bisa menyesal? Ya, Allah bisa menyesal. Menyesal dalam artian untuk membantu kita memahami. Karena kita yang harus memahami, bukan malaikat atau bukan Allah. Kita harus paham. Oh, Allah sudah merancangkan hukuman yang berat buat
umat manusia bangsa Niniwe. Dan ternyata Allah tidak melakukan itu. Allah menyesal untuk merencanakan membinasakan bangsa Niniwe. Karena akhirnya bangsa Niniwe bertobat. Ya adik-adik ya, demikian kita akan lanjut untuk memahami kitab Yunus pasal 3 ini ayat pertama sampai ayat ke-10. Sekarang Bang Jo mau ngasih tahu sama adik-adik semuanya. Ketahuilah bahwa Yunus di dalam ayat yang pertama itu dikatakan sesudah 2 kali. Artinya ada kali pertama. Kali pertama Tuhan sudah suruh Yunus, tetapi dia tidak mau berangkat. Karena apa? Ada yang tahu nggak kenapa Yunus tidak mau ke Niniwe, malah memilih ke Jakarta? Jakarta bukan? Ada yang tahu Niniwe? Selain Niniwe, Yunus itu disuruh kemana? Maksudnya Tuhan suruh ke Niniwe, dia malah pergi kemana? Ada yang tahu nggak? Ayo. Halo, anak-anak? Nggak tahu. Kurang tahu, Kak. Yunus itu di dalam ayat yang pertama ini adalah kedua kalinya. Karena pertama kalinya Tuhan suruh Yunus itu pergi ke Sumedang. Tidak, Tuhan suruh Yunus pergi ke Tarsus. Kenapa malah Yunus pergi ke Tarsus, tidak mau pergi ke Niniwe? Karena Yunus takut sama penduduk Niniwe. Adik-adik tahu tidak, Niniwe itu orang-orangnya itu, pendiri kota Niniwe itu ya seorang pemburu, seorang pahlawan perang, seorang perkasa. Dan kota Niniwe itu adalah kota perang, kota peradaban, dan segala macam kejahatan ada di kota itu. Kota ini besar sekali. Kota Niniwe ini kota besar sekali. Isi penduduknya 120 juta orang penduduk. Kota Niniwe ini ya tinggi peradabannya. Teman-teman lihat itu yang di share screen oleh Bang Ode, bahwa kota dengan peradaban setinggi ini, kota dengan begitu tingginya kemampuan manusianya, dengan tingginya kejahatan, ini membuat Yunus ciut. Tahu arti ciut tidak, adik-adik? Ciut itu langsung kalah sebelum berperang. Yunus takut. Yunus tidak sanggup. Lihat kotanya begitu besar. Luasnya kota ini 3 hari perjalanan kaki mengelilinginya. Dan Yunus hanya baru menempuh 1 hari perjalanan. Dia sampai ke kota itu, dan yang dia sampaikan beritanya, adik-adik tahu pada ayat berikut? Beritanya yaitu 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Nah, adik-adik tahu, untuk menyampaikan kalimat ini saja Yunus itu bingung, Yunus itu takut, dia kabur. Kita hanya tahu Yunus itu adalah ikan yang ditelan Yunus. Yunus yang ditelan ikan. Yang kita tahu tentang Yunus itu adalah manusia yang hidup di dalam perut ikan selama 3 hari. Itu yang kita tahu, itu yang kita pahami. Tetapi sebenarnya adik-adik, ada hal yang lain daripada itu. Yaitu sesudah pengalaman berat Yunus yang pertama itu, akhirnya dia mau berangkat. Sesudah kedua kalinya, firman Tuhan mengatakan. Jadi Yunus ini sebagai hamba Allah, dia bangkit, dia berdiri, dia bangun, lalu dia berangkat menuju kota Niniwe. Adik-adik, kalau di posisi Yunus, sanggup tidak berdiri di depan orang banyak, dengan tentara begitu banyak, dengan gedung-gedung setinggi besar kayak gitu, lalu menyampaikan pesan, bukan selamat ulang tahun, bukan pesannya selamat Natal, bukan pesannya happy anniversary, bukan, tapi pesannya adalah kamu akan dibinasakan. Sanggup tidak? Tidak. Tidak. Tidak ada yang sanggup. Karena apa? Kamu akan dibinasakan lebih dahulu. Kamu akan dibunuh lebih dahulu. Kamu akan diancam lebih dahulu. Kamu akan dibungkam lebih dahulu. Kamu akan disiksa lebih dahulu. Kamu akan dimatikan lebih dahulu sebelum kamu ngomong.
Itulah yang dipikirkan Yunus. Tetapi ini yang menarik dari Yunus. Dia berhasil mengalahkan dalam dirinya rasa takut itu dan percaya bahwa Allah yang memerintahnya adalah Allah yang perkasa, Allah yang sanggup membangun bangunan-bangunan itu. Kamu rubuhkan hari ini, dia akan bangun kembali. Allah yang sanggup membinasakan orang banyak itu dan bisa menjadikan manusia-manusia baru yang lahir kembali. Yunus tahu bahwa Allahnya dahsyat luar biasa. Yunus yang tadinya kabur pergi ke Tarsus itu akhirnya mau berangkat ke Niniwe. Dia datang ke sana dan ayat yang keempat, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanannya, lalu ia berseru. Lihat, tidak ada basa-basi lagi. Langsung kalimat pertama, datang ke sebuah kota, contohnya nih, Angel. Datang ke Jakarta, lalu katakan ke Jakarta, dalam 40 hari kota ini akan ditunggang-langgangkan, dibolak-balik sama Allah. Sanggup tidak? Tidak. Sekarang sanggup. Kalau tadi tidak. Sekarang sanggup karena Tuhan Memampukan. Nah, Yunus masuk ke kota Niniwe. Dia kemudian tanpa kalimat pembuka, tanpa basa-basi, tanpa takut, tanpa gentar, langsung mengeluarkan kalimat, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Siapa yang tahu arti kata tunggang balikan? Halo? Dimusnahkan. Dibinasakan, dihancurkan, diratahkan, diruntuhkan. Dan lihat, berita yang dibawa oleh Yunus itu bahwa dalam 40 hari mereka akan habis semuanya. Lihat, ternyata hanya cukup 1 hari saja, tidak sampai 1 hari. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Iya. Allah. Yang lain kemana? Abang? Percaya kepada Allah. Tidak perlu 40 hari. Hari ini khotbah di gereja hari Minggu, hari ini tanggal 20 Maret, ya. Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu selalu memberikan kesempatan buat kita. Dan nyata bahwa dalam kitab Yunus 40 hari kalau mereka tidak bertobat, mereka akan ditunggang balikan. Ternyata anak-anak lihat, mereka tidak sampai 1 hari. Dalam ayat yang kelima, baca Ben ayat yang kelima. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Dalam kesempatan pertama, pada saat itu juga, sesudah Yunus ngomong, langsung semuanya percaya kepada Allah. Tidak pakai lama-lama. Jadi pada hari ini, anak-anak, adik-adik, terus sampai ke bawah, adik-adik lihat, bukan cuma orang-orang suku bangsa Niniwe saja, bahkan rajanya ikut berkabung, ikut puasa. Ya. Nah, sekarang sesuai dengan tema yang diberikan untuk Bang Jo, yaitu apa temanya? Kamel, Kavina? Aku mau berubah, Bang Jo. Aku mau berubah. Dalam konteks kita di sini berubah itu bertobat, berubah, perubahan akal budi, perubahan hati nurani, perubahan sudut pandang, perubahan cara hidup, perubahan hidup yang baru, meninggalkan hidup yang lama. Nah, Bang Jo membagikan buat teman-teman, buat adik-adik sekarang.
Syarat pertama pertobatan. Konteks kita pertobatan ya, berubah. Karena bangsa Niniwe ini bertobat. Dari manusia yang segala macam kejahatan ada di sana. Mereka mau berubah. Artinya berubah itu seperti Satria Baja Hitam. Ada yang pernah nonton Satria Baja Hitam tidak? Tidak. Oh, bagus. Itu jadul Bang Jo. Sekarang Ya. mah Zaman sekarang apa ya Bang Ode ya? Power Iron Rangers. Man. Iron Man. Lihat Iron Man. Spider-Man. Dia berubah. Dia menggunakan jubah yang baru, hati yang baru, punya tujuan, visi dan misi yang baru. Nah, sekarang Bang Jo mau ngasih tahu syarat perubahan, syarat pertobatan. Ya, perubahan dalam hal ini pertobatan. Adik-adik semuanya catat. Syarat pertobatan. Yaitu yang pertama adalah rendah hati. Bang Jo minta siapa ya? Fania atau Fenia. Buka Yakobus pasal 4 ayat 6. Yakobus, cepat buka. Ayo buka. Adakah Feni di situ? Yang namanya Feni ada ya? Halo. Yakobus 4 ayat 6. Halo. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itulah katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini Feni ya? Halo? Feni. Feni, Bang Jo minta baca sekali lagi, tidak tergesa-gesa, hayati ayat ini. Dan izinkan ayat ini, kalimat ini mengambil alih dan menguasai Feni sehingga Feni berbicara dengan penuh kuasa. Silakan Feni. Seperti Feni yang dititipkan firman Tuhan dalam lidah dan mulut Feni sehingga Feni mengucapkannya dengan kuasa seperti Tuhan Yesus yang mengajar. Silakan Feni, ucapkan dengan wibawa, dengan kuasa Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani yang orang rendah Ya, terima kasih Feni. hati. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Adik-adik, anak-anakku, ketahuilah. Dosa terbesar dan terutama yaitu sombong. Kamu lupa bahwa Tuhan membenci orang yang tinggi hati. Untuk bisa kamu berubah, untuk bisa kamu bertobat, kamu harus tahu bahwa kita orang berdosa. Kalau kita tidak menyadari diri kita adalah orang berdosa, kalau kita tidak menyadari bahwa kita tidak luput dari dosa, maka Tuhan tidak berkenan pada kita. Maka kita tidak patut untuk diampuni. Kita harus tahu bahwa kita ini orang berdosa. Orang yang tahu bahwa dia berdosa tidak layak, tidak pantas, tidak patut, tidak luput dari segala kejahatan dan kesalahan. Allah berkenan pada orang yang seperti ini. Dalam firman Tuhan, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Halo, adik-adik? Iya. Apakah mendengar pesan yang pertama yang Bang Johan sampaikan? Kita harus rendah
Rendah hati. hati. Begitulah suku bangsa Niniwe. Dia tahu bahwa dia akan binasa. Dia tidak bisa bikin apa-apa. Dia akan hancur. Dia akan porak-poranda. Dia akan mati. Maka dia harus rendah hati. Supaya bisa diampuni. Tuhan tidak mau mengampuni orang yang sombong. Tuhan tidak mau mengampuni orang yang tidak rendah hati. Adik-adik, ingat pesan yang pertama. Kita harus tahu bahwa jika kita tidak melekat pada Tuhan, jika kita terpisah karena dosa, membuat kita tidak kudus, artinya kita tidak menempel pada Allah, tidak bersama-sama dengan Allah, karena Allah itu kudus. Kita tidak bisa, kalau kita tidak kudus, kita tidak bisa sama-sama Allah. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bahwa kita harus bertobat. Jadi adik-adik dengar ya. Kalau pohon ranting itu dilepas dari pokoknya, dari batangnya, dia mati enggak? Dia pasti mati. Karena apa? Tidak ada lagi unsur hara, tidak ada lagi kiriman mineral-mineral untuk kebutuhan hidupnya karena dia sudah terlepas, karena dia sudah terhempas. Jadi ingat adik-adik, sesudah kamu rendah hati, yang kedua ingatlah, tanpa Allah kita binasa. Ya, ingat poin yang pertama yang tadi Bang Jo bagikan. Syarat pertobatan, kita harus rendah hati, mengetahui bahwa kita orang berdosa karena Allah mengasihani orang berdosa. Syarat yang kedua adalah kita tahu bahwa jika kita tetap berdosa, kita tidak bersama-sama Allah, kita akan binasa dan kita akan dibakar, kita akan mati karena upah dosa adalah maut. Oleh karena itu kita harus datang kepada Allah. Adik-adik harus paham makna pertobatan itu. Paham bahwa dosa itu memisahkan kita. Oleh karena itu kita harus melekat pada Allah. Yang ketiga, syarat pertobatan adalah jangan tunggu lama-lama. Langsung respon, langsung reaktif. Jangan kompromi. Jangan tunda, jangan tapi Tuhan, tapi Tuhan, tapi tidak. Belajar dari suku bangsa Niniwe, langsung. Karena apa? Kenapa kita harus langsung merespon pertobatan itu? Langsung berubah, drastis hari itu juga. Karena apa? Tidak ada seorang pun di antara kita tahu bahwa sesudah hari ini, menit di depan adalah milik kita. Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu bahwa sekarang 11.49, pada 11.50 kita masih ada? Siapa yang bisa jamin? Tidak ada. Oleh karena itu, ketika kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa tanpa Allah, kita akan binasa, maka segeralah pada kesempatan pertama, pada saat itu juga, langsung bertobat. Sama seperti bangsa Niniwe, tidak menunda-nunda, tidak kompromi, tidak tunggu ini, tidak tunggu itu. Pernah dengar tidak? Kisah seorang muda yang mengejar Tuhan Yesus dan mengatakan, "Guru, saya ingin mengikuti Engkau. Apa yang harus saya lakukan?" Tuhan bilang, "Juallah segala harta bendamu, segala milikmu." Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena Tuhan tahu orang ini hatinya melekat pada harta bendanya. Jadi kalau kamu mau bertobat sungguh-sungguh, tidak ada satupun yang menahan kamu. Tidak ada satupun yang mengganjal kamu. "Guru, saya mau ikut Engkau, tapi sebentar Tuhan. Saya mesti ini dulu, makamin kedua orang tua saya dulu." Dalam pengertiannya begini. Kalau kita mau ikut Tuhan, ikut sungguh-sungguh. Tidak ada satupun alasan yang bisa menahan kita. Paham adik-adik? Paham. Paham. Yang keempat.
Ya, yang keempat adalah adik-adik lihat bahwa perubahannya tidak boleh sedikit-sedikit, tetapi berubah total, pembaharuan total, bertobat ucapan, pendengaran, pikiran, perlakuan, kasih kita, semua. Jangan cuma bertobat tanggung-tanggung. Jadi bertobat total. Kalau kita sudah mau bertobat hari ini, bertobatnya semuanya. Jangan sedikit-sedikit. Apa yang ditunjukkan oleh bangsa Niniwe? Mereka total. Mereka menunjukkan kepada Allah dengan berpuasa. Sebenarnya apa yang dilakukan itu? Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh menyesal. Total. Tidak boleh tunda-tunda. Kalau kita sudah tahu salah. Berikut adalah totalitas 100%. 90%. Lalu nanti ya, saya sudah bertobat, sudah rajin ke gereja, sudah ini itu, tapi saya masih menyimpan satu luka, satu dendam kepada seseorang yang tidak bisa saya maafin. Tidak boleh. Nanti ya, saya sudah menjadi anak Tuhan, sudah rajin ini itu, saya sudah melakukan banyak hal, tetapi saya masih menyimpan warisan dari papa saya, satu jimat. Nanti ya, tidak boleh. Pertobatan harus total 100%. Paham? Halo. Paham. Bagus. Yang ke berapa ini? 5 atau 6? Yang kelima. Teguhkan imanmu. Kita harus meneguhkan iman kita. Ini adalah respon kita. Sebelum yang terakhir nanti yang ke-6. Kalau yang ke-6, Bang Jo kasih tahu, yaitu bergaul erat terus dengan firman Tuhan untuk menjaga, menerangi jalan langkah kita. Itu poin ke-6. Tetapi sebelum poin yang ke-6, poin yang kelima, disinilah kamu tunjukkan bahwa kamu berpikir, bahwa kamu menimbang, bahwa kamu mengimani, bahwa kamu menggunakan kehendak kamu tanpa paksaan, dengan sungguh-sungguh, karena butuh, karena mau ditolong Tuhan, karena ingin lepas dari dosa, ingin hidup kudus, ingin diselamatkan. Oleh karena itu, teguhkan imanmu. Ini adalah wilayah kalian. Kamu minta tolong Tuhan memampukan kamu, menguatkan kamu, dan yang akan menjaga keteguhan iman kamu, yaitu kamu tunjukkan kepada Tuhan. Kamu harus tunjukkan. Ingat, tangan Tuhan terbuka untuk menerima kita siang dan malam, walaupun kamu berdosa, walaupun kamu penuh aib. Tetapi jangan pernah lupa bahwa Tuhan tidak pernah memaksakan kamu. Tuhan tetap mengintai, mencari kamu, terus mendorong kamu supaya menuju jalan yang benar, supaya bertobat. Tetapi keputusan ada di tangan kamu. Pilihan ada di tangan kamu. Ini poin kelima, poin yang terpenting. Karena tanpa keteguhan iman kamu, tanpa usaha kamu, tanpa niat sendiri dari kamu, tidak ada gunanya. Oke? Halo. Oke. Baik, demikian kiranya anak-anak. Jangan lupa poin-poin yang Bang Jo bagikan buat kalian semuanya. Kita harus rendah hati, kita harus tahu bahwa kita akan binasa tanpa Tuhan, kita harus tahu tidak boleh menunda-nunda pertobatan, kita harus bertobat totalitas 100%, kita juga harus menjaga iman kita. Dan yang terakhir, kita harus dekat dengan firman Tuhan. Kita berdoa, begitu ya? Kak Amel dan Kak Vina? Berdoa sesudah firman, kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika kami boleh menyaksikan kisah kuno yang dituturkan dan boleh sampai ke tangan kami tentang bangsa Niniwe, bangsa yang keras, bangsa yang kasar, bangsa yang penuh dosa, bangsa yang sudah harus ditunggang balikan. Tetapi ternyata
Karena mereka dengan cepat menyadari kesalahan mereka. Karena mereka sadar bahwa mereka tidak bisa apa-apa. Karena mereka tahu bahwa mereka akan binasa. Karena mereka tahu bahwa mereka akan mati. Mereka tidak mau menunda-nunda lagi. Mereka mau berubah. Bukan hanya orang kecil, bahkan sampai pejabatnya. Bahkan sampai seluruh hewan ternak mereka semua menunjukkan ketulusan, totalitas, kesungguhan, penyesalan mereka. Dan Tuhan, apa yang mereka tunjukkan adalah respon iman mereka. Dan kami belajar bahwa mereka responsif, cepat, tidak mau terlambat, tidak mau binasa. Dan mereka berubah total. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan, anak-anak tunas remaja Tuhan boleh memiliki dasar pertobatan, pengetahuan tentang pertobatan yang dikehendaki Allah. Tuhan tolong mereka dalam langkah mereka hari lepas hari, dalam belajar, mengisi pengetahuan, pengalaman hidup mereka. Biarlah mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Dan biarlah mereka menjadi orang muda yang peka mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bang Jo kembalikan kepada MC. Ya, makasih Bang Jo untuk firman Tuhannya. Bagus sekali ya adik-adik ya. Kita makasih ya Bang Jo. belajar nih untuk berbuat itu seperti apa. Sekarang kita akan memasuki games nih. Tentunya sama Bang Ode ya. Bang Ode silakan. Oke, terima kasih Kak Vina dan Kak Amel. Halo adik-adik sekalian, sekarang kita akan masuk di dalam games. Nah, sekedar info, FYI for your information, 2 minggu yang lalu itu ya ada hadiah kecil-kecilan ya. Nah, hadiahnya adalah ini nanti nih ya buat Ben sama Riko. Wah, Riko hari ini nggak datang ya. Tapi nanti dikiriminnya nanti dihubungi lagi ya. Ini nanti kalau ngiriminnya lebih mahal harganya dari barang yang dikirimkan. Nanti akan dihubungi sendiri ya buat Ben ya sama Riko ya. Nah, sekarang kita akan main games. Gamesnya tentang apa? Gamesnya itu Bang Ode itu berusaha untuk cari gamesnya beda-beda nih setiap minggu supaya kalian mendapatkan pengalaman yang baru. Nah, hari ini berkaitan dengan cerita firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Bang Jo. Dan hari ini gamenya game online gitu ya. Kalian akan menjawab 5 pertanyaan yang berkaitan dengan cerita firman Tuhan tadi. Dan caranya kalian menjawab itu apa? Nanti itu jawabannya itu akan tertulis acak dan kalian itu akan menyusun jawabannya dengan baik. Nah, jadi yang paling penting dalam games ini adalah tepat dan cepat, bukan cepat dan tepat. Bukan cepatnya dulu, yang penting tepatnya dulu, baru cepat. Siapa yang akan menang? Ya, siapa yang akan menang dapat hadiah lagi, ya. Tapi hari ini adalah cuma 1 pemenang saja. Kita lihat dulu ya, gimana sih gamesnya? Gamesnya itu adalah ini. Nah, kelihatan? Jadi gamesnya aku mau berubah turun. Nah, jadi ketika di start kalian ini udah bisa kelihatan nih ya. Ini salah satu pertanyaannya, ibu kota kerajaan Asyur. Kalian bisa kelihatan nggak ya tadi ya? Nih agak-agak nggak kelihatan emang ya. Nah, ini bocoran yang pertama, ibu kota kerajaan Asyur. Nah, jadi kalian itu akan dikasih beberapa huruf yang acak gitu. Nah, kalian harus menjawabnya ya dengan benar dan secepat-cepatnya. Nah, dan ini cuma 5 pertanyaan. Jadi wah, kira-kira kalian bisa nggak ya? Nah, setelah selesai, nanti akan keluar kurang lebih seperti ini. Kalian harus menuliskan, kalian harus mengklik leaderboard. Ya, nanti kalau udah selesai nih ya, game complete atau gamenya selesai, lalu nanti kalian keluar skornya. Nanti akan keluar namanya leaderboard. Nah, nanti kalau ada leaderboard, kalian harus tulis nama kalian. Ya, ini contohnya, ini Bang Ode pakai waktu Bang Ode buat games di tempat sekolahnya Bang Ode ya. Nah, nanti kalian akan klik leaderboard, lalu kalian akan ketik nama kalian. Ya, nah ketik nama kalian. Nah, kalau kalian nilainya tinggi nih, seperti ini ada nih
nama muridnya Bang Ode nih. Ken, Moses, Abigail, Janice. Nah, kalau kalian yang paling tinggi, kalian pasti akan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Cuman 10. Dan hari ini puji Tuhan ya ada 8 adik-adik Ture yang ikut. Ya, Angel sama siapa nih? Angel sama Tiur nggak? Enggak, Kak. Tiur ditunggu-tungguin nggak datang-datang. Jadi sama Silvi, Nak. Oh, sama Silvi. Oke lah ya. Mohon maaf tadi kadang-kadang Bang Ode di mute. Kenapa? Karena tiba-tiba ada tukang es loh, teng 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 yang lewat waktu Bang Jo lagi cerita. Jadi tutup ya, nggak apa-apa ya. Ya, nah sudah siap. Nah, jadi nanti kalian bisa mainnya gamesnya. Oh, kalau Angel sama Silvi, berarti nanti tulis namanya Angel dan Silvi ya. Nanti siapa yang paling pertama? Nanti siapa yang paling pertama nih kelihatan nih di sini. Siapa yang paling pertama, skornya lalu kecepatannya. Ingat yang paling penting adalah bukan cepatnya tapi benernya. Ya, benernya. Oke, rasanya kalian sudah tidak sabar ya. Nanti pertamanya gini. Ibu kota kerajaan Asyur. Wah, kalian tuh geser-geser. Wah, ini kayaknya ini deh. Ini kayaknya ini deh. Ah, ini kayaknya kayak gitu-gitu ya. Siap ya? Nih, Bang Ode akan kirim nih, ya. Coba sebentar ya. Coba kalian lihat di di chat nih. Bang Ode akan kirimkan di chat. Siap ya? Nah, tinggal klik aja itu linknya, lalu kalian bisa main ya. Mainnya kayak gini. Oke. Oh, ini kayaknya di sini nih. Ini kayaknya di sini deh. Ini kayaknya di sini deh. Ini kayaknya di sini. Oh, udah nyerah aja lah. Coba ini kayaknya di sini deh. Wah, apa yang dilakukan Yunus saat di Niniwe? Wah, ini panjang nih. Kira-kira apa ya? Wah, dikasih yang susah juga dong. Jangan hanya yang gampang aja ya. Ini pertanyaan yang ketiga. Isi firman Tuhan adalah jika orang Niniwe tidak bertobat, maka apa ya? Titik-titik lagi kota tersebut akan ditunggang balikan. Wah. Aduh, kalau kalian tadi dengar ceritanya pasti bisa nih. Apa yang dilakukan orang Niniwe setelah mendengarkan firman Tuhan? Ya, ada 2 ya. Yang pertama itu berdoa. Nah, yang satu lagi yang apa nih? Yang terakhir ya, apa yang dimaksud dengan bertobat? Wah, ini paling susah nih kata-katanya ya. Nggak apa-apa ya. Ayo. Coba kita lihat, sudah ada yang menyelesaikan belum? Belum. Coba kita lihat ya. Mana ini nggak ada lagunya ya. Coba kita refresh dulu. Siapakah yang belum ada? Tung 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 tung. Waduh, gampang banget. Yang pertama sih sengaja dikasih yang gampang, yang kedua agak susah, yang ketiga gampang lah. Gampang lagi ya. Yang keempat gampang lagi. Yang kelima, waduh susah karena panjang. Tapi nggak apa-apa. Coba kita lihat. Wah, belum ada yang ini nih, belum ada yang selesai nih. Belum ada yang selesai. Kita coba lihat. Waduh, kayaknya ini pada sibuk ini semua nih. Coba-coba ini. Waduh. Coba kita dengar dulu nih. Elia lagi ngerjain atau lagi nggak ngerjain nih? Bentar, Pak. Tiada. Oh, Elia lagi ada sesuatu ternyata. Coba kalau Ben lagi ngerjain atau belum?
Bentar lagi soal terakhir. Waduh, lagi soal terakhir. Gimana kalau Semi? Semi soal yang keberapa nih, Sam? Keempat. Keempat. Kalau Feni, soal yang keberapa nih, Feni? Sudah selesai. Udah selesai. Oh, Selesai, coba Sar. kita lihat. Siapakah yang nomor satu? Nomor satu, Feni. Ben katanya udah selesai nih, tapi kok nggak ada nih. Feni Baru. itu. Coba Oh, baru. riset. Oh iya, coba ya. Wah, Feni itu skornya 149 dan menyelesaikan hanya dalam waktu 2 menit 58 detik. Wah, coba kita lihat Beda refresh 2. lagi. Beda 3. Wah, Ben cepet 2 menit 32 detik, tapi skornya cuma 145. Jadi Feni masih di atasnya. Coba apakah ada yang lebih cepat nih dari Feni dan Ben? Nah, ingat ya, harus benar dulu dan lebih cepat. Tuh buktinya. Feni benar, tapi waktunya 2 menit 58 detik. Ben waktunya 2 menit 32 detik, tapi skornya lebih rendah. 4 dari Feni, tapi tetap yang pertama adalah Feni karena skornya lebih tinggi. Coba yang lain mana? Semi udah? Coba kita refresh dulu ya. Udah. Wah, Semi ternyata lebih pertama nih dari Feni. Dengan skor 176, bahkan waktunya lebih cepat. 2 menit 41 detik. Wah, Jevan juga sudah, tapi skornya cuma 105 nih Jevan. Ya. Waktunya Jevan cepat banget tuh. 2 menit 16 detik loh. 2 menit 16 detik. Cepat banget, tapi kan cuman skornya 105 nih. Jadi Semi yang pertama ya. Coba yang lain lagi. Kita refresh. Angel ini gimana nih Angel? Angel udah selesai belum Angel? Angel, Adele, lalu Angel ya. Karena ada 2 Angel, satu dipanggilnya Angel, satu lagi Angel. Angel kasih. Gimana Angel? Tunggu Kak, soalnya ini lagi loading. Oh, lagi loading, boleh. Siapa lagi yang belum ya? Elia tadi katanya masih belum. Oh. Adele mana nih Del? Del jawabannya mana Del? Jadi yang belum itu Angela, Adele, sama Elia nih. Coba kita lihat ya. Refresh lagi. Adele 5 menit ya. Lambat nggak apa-apa, asal benar. Tuh, coba kita akan tunggu lagi nih. Kita akan tunggu lagi ya. Siapa lagi nih yang belum ya? Kita lihat. Masih 5. Kak, tapi namanya nggak ada, udah di lupa. Udah lupa ditulis di leaderboard ya. Kan tadi udah ditunjukin. Kalau ada leaderboard tuh klik lalu tulis nama kalian. Nih kayak gini ya. Cobain lagi aja. Ibu kota kerajaan Asyur apa? Gampang ya. Apa jawabannya? Adik-adik Ture? Anyway. Niniwe. Tuh, Niniwe ya, dapat 12 poin. Jadi poinnya itu dari kecepatan kalian menjawab. Apa yang dilakukan Yunus saat di Niniwe? Wah, ini panjang ya. Menyatakan firman Tuhan. Menyatakan firman Tuhan, betul. Salah.
Iya, betul. Nyatakan firman Tuhan. Nah, betul. Lalu, isi firman Tuhan adalah jika orang Niniwe tidak bertobat, maka titik-titik lagi kota tersebut akan ditunggangbalikan. 40 hari. 40 hari, betul sekali ya. 40 hari. Ya. Nah, lalu apa yang dilakukan orang Niniwe setelah mendengarkan firman Tuhan? Mereka berpuasa, betul sekali ya. Berpuasa. Nah, terakhir, apa yang dimaksud dengan bertobat? Tobat nih ya, karena ini susah jadi menyesali dosa dan berubah menjadi lebih baik. Betul sekali ya. lebih baik. Menyesali dosa. Nah, dan salah ini. Berubah menjadi lebih Baik. Lebih baik, betul sekali ya. Coba. Baik. Nah, kalau udah selesai, tulis namanya. Ya, Bang Ode cuma dapatnya 140 ya. Nah, tulis namanya di sini nih. Angel dan Sylvie misalnya gitu ya. Nah, lalu klik enter. Kita lihat. Ternyata pemenangnya adalah Semi. Selamat buat Semi ya, ditunggu hadiahnya ya. Nanti akan dikabari lagi. Sekarang dikembalikan lagi ke Kak Amel dan juga Kak Vina. Silakan. Makasih banyak Bang Odi. Seru ya tadi gamesnya ya. Nah, sekarang adik-adik kita akan masuk ke doa syafaat. Mungkin adik-adik ada yang mau didoakan, boleh. Nanti doa syafaat kita akan dipimpin oleh Kak Marni. Silakan Kak Marni. Adik-adik turun, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang penuh kasih, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami, anak-anak-Mu, boleh datang ke hadapan Tuhan melalui Zoom online ini. Darah Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh menjadi kekuatan buat kami untuk mengingatkan kami menjadi anak-anak yang diubahkan oleh pembaruan budi-Mu Tuhan, dan melalui firman-Mu kami diingatkan untuk kami menjadi anak-anak yang rendah hati dan terus mau melekat kepada Tuhan. Darah Tuhan, hari demi hari kiranya adik-adik tur ini boleh terus mengalami perubahan dan kerinduan untuk dekat kepada Tuhan dan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami dengan baik. Biar kiranya Tuhan juga jagai adik-adik tur, baik dari pendidikannya, sekolahnya, begitu juga kesehatan dan keluarganya. Tuhan yang terus pelihara mereka. Begitu juga Tuhan buat adik-adik yang mungkin saat ini belum bisa bergabung dengan kami, biar kiranya Tuhan juga boleh mengingatkan mereka, boleh bergabung bersama dengan kami di ibadah yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan segala kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan menyanyikan lagu dengan judul Ku Diubahnya. Kata Bapak.
menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Nah, adik-adik, ibadah tur kita sudah selesai. Kita akan menutup dengan doa ibadah kita ini yang akan dipimpin oleh Bang Joa. Silakan. Adik-adik, kakak-kakak, dan abang, untuk pengasuh tunas remaja, yuk kita berdoa. Seperti lagu yang kami sandungkan tadi, apabila kami berserah, menyerahkan hidup kami, agar Tuhan memiliki kami seutuhnya. Tuhan tolong kami semua untuk bisa menyerahkan, untuk bisa juga berserah kepada Kristus, karena kami rindu Tuhan. Kehidupan kami, kesempatan yang boleh kami miliki ini, mau dipakai Tuhan, mau menjadi alat Tuhan, seperti Yunus tanpa gentar, dan seperti bangsa Niniwe tanpa menunda-nunda. Merespon kesempatan kasih karunia, pertolongan, berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus untuk setiap orang percaya senantiasa menaungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Nah, adik-adik, ada pengumuman nih. Nah, adik-adik tunas remaja, ibadah kita sudah selesai. Perlu diingat bahwa ibadah kita akan dilaksanakan setiap minggu pertama dan juga minggu ketiga tiap bulannya. Jadi kita bertemu lagi pada tanggal 3 April ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dadah semuanya. Selamat hari Minggu. Dadah. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih.